Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang berita yang sedang viral, yang masih hangat, yaitu kerusuhan yang terjadi di Kanjuruhan yang menewaskan sekitar 130 orang, bahkan 180 luka-luka yang saat ini sedang dirawat. Nah, saya tidak sendirian membahas ini. Saya membahas dengan rekan saya. Silakan Pak memperkenalkan diri di channel saya ini. Ya, selamat berjumpa. Saya Dudi Kurniawan, rekan dari Kak Nur. Ya, baik, kita langsung saja membahas bagian ini, tidak berlama-lama. Kira-kira dampak apa sih Pak yang terjadi dari kerusuhan ini, khususnya bagi sepak bola Indonesia? Masa depan sepak bola ini seperti apa dampak kerusuhan ini, Pak? Ya, Kak Nur, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, izinkan saya menyampaikan rasa duka cita kami kepada para korban dan juga salam seduluran saklawase bagi pecinta sepak bola Indonesia dan salam Indonesia maju dalam sepak bola, tetap semangat. Nah, atas pertanyaan dampak dari kerusuhan di Kanjuruhan, yang ingin kami sampaikan adalah kita mengalami suatu keterkejutan ketika semangat kita untuk mendukung timnas, karena akhir-akhir ini kita melihat kebangkitan sepak bola Indonesia. Ada kerusuhan Kanjuruhan, kita terkejut seperti ada antitesis di sini ya. Jadi dampak dari kerusuhan Kanjuruhan, setidaknya saya memandang banyak anak-anak yang memiliki cinta sepak bola menjadi terpengaruh. Orang tua menjadi kehilangan kepercayaan terhadap keamanan di dalam sepak bola. Ini nanti tentu ke depan akan sangat berpengaruh kepada regenerasi sepak bola Indonesia. Yang kedua, adanya kerusuhan di Kanjuruhan bisa berdampak kepada kelanjutan dari kompetisi di segala sesi, di segala tingkatan. Ini tentu nanti akan berdampak kepada kualitas persepak bola Indonesia. Tetapi berita baiknya, untungnya kekhawatiran kita akan adanya sanksi dari FIFA tidak terjadi. Untungnya seperti itu. Jadi kalau berbicara tentang dampak, ini akan sangat banyak. Termasuk yang kami sampaikan tadi adalah bagaimana ketika orang tua ingin mendukung anak-anak dalam menggapai mimpi di dalam dunia sepak bola Indonesia. Yang jelas ini pasti terganggu. Orang tua kehilangan kepercayaan terhadap jaminan keamanan bagi anak-anaknya. Ya, itu, Pak. Tentunya ini memberikan suatu dampak yang buruk ya Pak ya bagi masa depan sepak bola Indonesia tentunya. Betul. Buruk. Ya. Lalu berikutnya nih Pak, kira-kira mengapa sih hal ini bisa terjadi? Ada kerusuhan yang menewaskan begitu banyak tentunya, 130 itu bukan jumlah yang sedikit. Ini adalah sesuatu yang banyak. Kira-kira faktor yang memicu kerusuhan terjadi itu apa sih Pak? Iya, ini kerusuhan yang terjadi di dalam kasus Kanjuruhan ini boleh dibilang sebuah anomali ya, keanehan. Biasanya kerusuhan terjadi supporter lawan melawan supporter lawan satunya. Tetapi ini tidak, dalam pertandingan antara Persebaya dan Arema, di mana Arema sebagai tuan rumah, itu sudah ada kesepakatan atau sebuah larangan untuk supporter dari Persebaya itu ada di lapangan. Artinya yang ada di dalam Stadion Kanjuruhan itu adalah supporter Arema. Dan pertandingan sudah berlangsung dengan baik sampai menit akhir. Ya, tetapi setelah menit akhir itu baru terjadi masalah, di mana menurut teman-teman saya Aremania yang menonton di stadion itu, mereka turun ke lapangan dalam rangka untuk memberi support kepada pemain Arema. Itu versinya teman-teman di Aremania ya. Tetapi apa yang dipandang Aremania tentu berbeda pandangan dari keamanan. Karena keamanan bisa memandang itu sebuah ancaman
bagi pemain ataupun bagi orang lain. Dan penonton turun ke lapangan itu tidak diperkenankan dalam FIFA. Itu. Makanya terus terjadi kerusuhan di Arema. Di Stadion Kanjuruhan. Oh, itu. Iya. Baik Pak, nah ini yang paling penting nih dalam sudut pandang kekristenan kita. Tentunya kita sebagai orang percaya, bagaimana sih kita menyikapi kerusuhan yang terjadi? Tentunya dalam kekristenan kita yang paling menonjol adalah ada kasih di dalamnya. Nah bagaimana sih Pak sikap kita sebagai orang percaya tentang kasih dari kerusuhan yang sedang terjadi ini? Ini saya mengibaratkan hubungan penonton dengan aparat keamanan itu ibarat anak dan bapak ya. Dalam artian penonton datang ke stadion ingin menonton sepak bola, tentu dia harus juga memiliki keinginan untuk dijamin keamanan dan kenyamanannya. Ya. Dia datang untuk menikmati pertandingan itu. Dia datang tidak bercita-cita untuk menyetorkan nyawanya. Kalau ini sampai terjadi ada kematian 130, tentu itu sesuatu yang sangat tidak kita harapkan semua. Ya, maka dari itu kita harus mencoba mawas diri mengapa ini terjadi. Kaitannya dengan hubungan harus kita mengasihi sesuai dengan ajaran Tuhan. Harapan kami tentunya mari dari pihak keamanan apabila mengamankan penonton, mari kita laksanakan sebagaimana bapak kepada anak. Seperti di dalam kitab Efesus 6 ayat 4 itu kan tertulis bagaimana kita orang tua tidak menimbulkan amarah dari anak-anak. Coba bisa Pak? Bisa ya. bantu Saya bacakan ya? Pak ya. Ya. Efesus 6 ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran Tuhan. Wah ini kayaknya luar biasa banget ya Pak ayat ini. Iya. Makanya pertama kali saya mendengar ada kerusuhan di Kanjuruhan di mana supporter turun ke bawah, keamanan sampai menembakkan gas air mata. Saya menangis sekaligus marah Pak sebetulnya itu. Coba kami saat itu kan tidak berada di stadion. Kita hanya melihat live dari YouTube dan beberapa berita teman-teman saya banyak yang melihat langsung di sana. Seperti itu adanya. Karena apa yang terjadi itu saya ingin mencoba membahas secara adil ya. Dalam arti begini, kita harus paham nomor satu, ketika penonton turun ke bawah, turun ke lapangan, itu adalah sebuah kesalahan besar. Tidak boleh terjadi seperti itu. Itu Ya. tidak boleh terjadi di sepak bola ya Pak? Iya, tidak boleh. Penonton turun ke lapangan itu tidak boleh. Itu terjadi. Jadi ini untuk teman-teman Aremania, mari ke depan kita berbenah demi keamanan, kenyamanan kita dan demi kemajuan sepak bola Indonesia. Terus kedua, penanganan pihak keamanan Pak, saya kira itu overacting ya, terlalu berlebihan menangani penonton yang turun ke bawah dalam kasus di Kanjuruhan. Saya kira tidak perlu harus menembakkan gas air mata, karena ketika menembakkan gas air mata itu akan menimbulkan kepanikan penonton akan segera turun mencari pintu keluar. Padahal pengalaman saya ketika saya turun mencari pintu keluar dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya, itu jumlah penonton yang turun dengan pintu masuk yang ada itu tidak sepadan, pasti kita harus mengantre. Iya. Itu. Terus di sisi lain begini Pak, keberadaan kita di penonton itu juga harus menjadi tempat yang aman. Dalam artinya begini Pak, biasanya kalau saya mau turun ke lapangan masih ada berdesakan, saya posisi mengalah untuk sana bisa pelan-pelan habis baru kita turun. Nah ini yang jadi repot, ketika kita berlindung di tribun ada tembakan ke lapangan, otomatis penonton di situ pasti akan lari. Akhirnya terjadi himpit-himpitan, injak-injakan, akhirnya meninggal dunia. Nah, kaitannya dengan hal ini, seharusnya penanganan dari bapak-bapak keamanan bisa lebih menonjolkan kasih, bisa menonjolkan tindakannya tidak menimbulkan amarah anak-anaknya, dalam hal ini supporter,
Kan dari berbagai alasan yang ada, supporter semakin banyak turun ke bawah oleh karena terpancing ada tindakan kekerasan sehingga mereka marah, Pak. Nah, kembali kepada tadi firman Tuhan untuk tidak menimbulkan amarah anak-anak, saya kira ini sudah sangat benar. Jadi ke depan harapan kami masing-masing dari kita, baik dari supporter, dari pihak keamanan, mari kita mengedepankan kasih di dalam menangani segala sesuatu. Termasuk teman-teman supporter ketika memberikan cinta kasih dukungan kepada timnya, mari kita memberikan kasih itu dengan tulus, tidak bertendensi. Itu. Iya, ada berita yang menarik nih Pak ya, ketika aparat keamanan mengamankan, ada teriakan dari seorang yang saya dengar namanya Yohanes Pak ya. Oh iya, saya Iya, ingat itu ya. menarik sekali. Dia berteriak, jangan lakukan itu kepada aparat ya Pak ya. Iya. Nah ini menjadi berita yang baik tentunya, masih ada kesadaran lah dari supporter pada waktu itu untuk pemerintah diingatkan. Aparat diingatkan untuk tidak melakukan secara berlebihan tentunya Pak. Iya. Jadi ini menarik sekali menjadi perhatian kita. Betul. Iya. Makanya tadi seperti Alkitab yang sudah diajarkan, didiklah mereka sesuai dengan ajaran Tuhan. Wah ini baik sekali tentunya bagi masa depan anak-anak bangsa, dididik sesuai dengan ajaran Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci. Begitu Pak ya? Iya, betul. Jadi apa yang dilakukan oleh Mas Yohanes di lapangan itu timbul dari rasa empati ketika dia melihat banyak korban berkelimpangan. Jadi dia dari melihat itu dia berusaha untuk menemui bapak aparat untuk tidak melakukan tembakan. Tetapi rupanya dia dibentak oleh temannya aparat itu. Akhirnya dia malah pengakuannya dia malah dipukulin ya. Nah, maka dari situ kembali kepada yang tadi kita sampaikan, mari kita menangani dalam hal ini penuh dengan kasih. Bapak-bapak aparat, mari kita anggap supporter itu sebagai anak-anak kita. Dan juga supporter, mari kita mendukung tim kita dengan tulus. Pertandingan sepak bola ada menang, ada kalah, itu hal yang biasa. Tidak usah dan tidak perlu kita bertindak anarkis, tidak perlu kita bertindak kelewat batas, gitu ya. Begitu. Oke, ya baik, tentulah ini menjadi pesan yang baik, bahkan pelajaran terpenting bagi setiap kita, baik secara religius, bahkan dari segi olahraga kita belajar menjadi lebih baik tentunya Pak ya. Betul. Ke depan demi masa depan penerus bangsa. Oke Pak, kita akan closing statement supaya kita agak jadikan penutup ini sebagai pesan bagi sepak bola Indonesia maupun religius. Silakan dari Pak Dodi, mungkin ada yang ingin disampaikan. Yang ingin kami sampaikan kembali kepada firman tadi, mari kita mencintai Tuhan kita, mari kita mencintai sesama kita, dan mari kita kelola apa yang telah Tuhan berikan, semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Ya, baik, itulah pembahasan kita atau bincang-bincang kita tentang kerusuhan yang terjadi di Kanjuruhan. Kiranya melalui video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan terus membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. God bless you. Tuhan memberkati.